Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita sehat semua pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas pertemuan kedua dari mata kuliah Asuhan Neonatus Bayi dan Balita. Di dalam RPS Asuhan Neonatus Bayi dan Balita itu ada tentang adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Untuk adaptasi bayi baru lahir intrauterin ke ekstrauterin ini, kita akan membahas pada sirkulasi darah janin. Sirkulasi darah janin. Nah, pada pertemuan ini pokok bahasannya tadi adaptasi bayi baru lahir intra ke ekstrauterin dan sirkulasi darah janin yang bertujuan agar mahasiswa bisa menjelaskan kembali tentang sirkulasi darah janin. Ya, sebelum masuk ke dalam gambar ini, saya akan mereview kembali tentang materi yang saya sampaikan pada topik pertama, yaitu tentang plasentanya dulu. Karena di dalam sirkulasi darah janin ini ada kaitannya dengan plasenta. Plasenta, tali pusat, ya. Ya, siapa yang tahu tentang fungsi dari plasenta? Ya, silakan Sofi. Di sini jawab, Bu. Nah, di sini ada sebagai nutrisi, respirasi, ekskresi, pembentukan antibodi, sama penghasil hormon dan barier. Ya, betul. Jawaban dari Sofi bahwa fungsi dari plasenta adalah untuk kebutuhan nutrisi janin, kemudian respirasi, ekskresi untuk sistem pembuangannya, kemudian penghasil antibodi, pembentuk hormon, dan sebagai barier. Ya. Kemudian ada lagi, tadi selain fungsi dari plasentanya, ada juga tentang tali pusat. Tali pusat pada janin ini terdiri dari berapa arteri dan berapa vena umbilikalis. Siapa yang bisa jawab? Ya, Rizka Zulfiana. Ya. Di tali pusat itu terdiri dari 1 vena umbilikalis dan 2 arteri umbilikalis. Ya, tepat sekali. Ya, berarti pelajaran yang kemarin adik-adik semua masih ingat ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang sirkulasi darah janin. Di sirkulasi darah janin ini, kalau kita lihat di sini, ini ada plasenta, ya, plasenta. Kemudian pada plasenta ini dia ada terhubung oleh tali pusat, di mana tadi tali pusat itu terdiri dari 1 vena umbilikalis. Ini 1 vena umbilikalis. Kalau yang warnanya merah, dia membawa darah yang kaya akan oksigen. Kemudian ada kalau dia yang warnanya biru, dia membawa darah yang miskin akan oksigen. Kalau yang miskin akan oksigen ini, dia akan melalui 2 arteri umbilikalis yang nanti pembuangannya kembali ke sistem pembuangan di tubuh ibu. Baik, saya akan jelaskan sirkulasi darah janin dari awal ini, dari plasenta ini seperti apa dia sampai kembali ke pembuangan di tubuh ibu. Diharapkan nanti adik-adik semua bisa mengulanginya kembali, ya. Jadi di dalam sirkulasi darah janin ini, pada sirkulasi darah janin, darah yang kaya akan nutrisi dan oksigen ini dari plasenta dibawa melalui tali pusat. Di tali pusat ini ada vena umbilikalis. Vena umbilikalis, nah di sini tadi merah, darah yang kaya akan oksigen, dia dibawa melalui vena umbilikalis menuju ke hati. Di hati ini ada ductus venosus arantii. Ductus venosus arantii ini salurannya akan terhubung dengan vena cava inferior. Vena cava inferior, lalu dari bergabung dengan vena cava inferior melalui ductus venosus arantii, lalu dia menuju ke atrium kanan. Di atrium kanan, di sini ada foramen ovale. Foramen itu lubang kecil ya. Ada foramen ovale. Dari atrium kanan
sebagian besar darah melalui foramen ovale menuju ke atrium kiri. Dari atrium kiri, lalu darah menuju ke ventrikel kiri, lalu menuju ke aorta, dan diedarkan ke seluruh anggota tubuh bagian bawah. Selanjutnya, tadi ada sebagian besar darah yang sudah dari atrium kanan, melalui foramen ovale, kemudian menuju ke atrium kiri. Sebagian kecilnya, darah yang ada di atrium kanan, sebagian kecilnya, ini menuju ke ventrikel kanan, lalu dia menuju ke paru-paru. Karena paru-paru ini belum berkembang, di paru-paru ini ada vena umbilikalis dan ada arteri umbilikalis. Apabila darah yang terlanjur menuju ke vena umbilikalis akan dialirkan menuju ke ventrikel kiri, lalu ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri, lalu menuju ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang terlanjur menuju ke arteri pulmonalis, dia akan menuju ke ductus arteriosus botali, kemudian dia dari ductus arteriosus botali ini akan dibawa ke aorta dan diedarkan ke tubuh bagian bawah atau ke seluruh tubuh, atau ke arah tubuh bagian bawah. Nah, nanti dia setelah beredar itu darah yang kaya akan oksigen tadi, nah nanti dia sesudah beredar dia akan bercabang di arteri hipogastrika interna, akan bertemu dengan membawa darah yang miskin akan oksigen, kemudian dia akan terhubung dari arteri hipogastrika interna ini dengan dua arteri umbilikalis, sistem pembuangannya ini melalui dua arteri umbilikalis yang akan dibawa kembali menuju ke sistem pembuangan di tubuh ibu, yaitu menuju ke plasenta lagi. Tetapi dia bagaimana ya Bu? Kok itu yang kaya akan oksigen dan miskin akan oksigen akan tercampur kah? Tidak. Dia kan tadi yang kaya akan oksigen melalui vena, yang miskin akan oksigen melalui arteri umbilikalis. Jadi dia tidak tercampur. Dia ada salurannya sendiri-sendiri. Ya, ini gambar ya, mewakili seperti yang tadi itu. Kemudian ini mungkin tulisannya kurang jelas ya, tapi dari bacaan tadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi di sini tadi ada plasenta, ada tali pusat. Di tali pusat ada dua vena umbilikalis yang membawa darah bersih. Kemudian di tali pusat ada satu. Nggak ada yang ngantuk kan? Ya, satu vena umbilikalis ya. Tadi saya nyebutnya dua atau satu? Oh, dua, berarti nggak ada yang ngantuk ya. Ya, dua. Kalau yang dua itu adalah dua arteri umbilikalis. Venanya satu ya. Vena umbilikalisnya satu, arteri umbilikalisnya dua. Nah, ini tadi darah yang kaya akan oksigen dibawa melalui vena umbilikalis, satu buah vena umbilikalis, darah yang kaya akan oksigen menuju ke hati. Ya kan? Tadi di hati ada apa? Ductus venosus arantii. Kemudian dia dari ductus ini akan bertemu di vena cava inferior. Dari vena cava inferior dia akan menuju ke atrium kanan. Dari atrium kanan melalui foramen ovale menuju sebagian besar ke atrium kiri. Dari atrium kiri dia akan menuju ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri dia akan menuju ke pembuluh darah yang besar, aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu tadi darah yang sebagian kecil terlanjur menuju ke atrium kanan, dia akan dipompa ke ventrikel kanan. Lalu menuju ke paru-paru. Karena paru-paru belum berkembang, di paru-paru ada vena pulmonalis, ada arteri pulmonalis. Nah, darah yang terlanjur menuju ke vena pulmonalis akan dipompa menuju ke atrium kiri. Dari atrium kiri ke ventrikel kiri, ke aorta, lalu ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang terlanjur menuju masuk dari paru-paru itu, tetapi dia menuju ke arteri pulmonalis.
dia akan dibawa melalui ductus arteriosus botali. Dari ductus arteriosus botali ini dia akan menuju ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah dia dari aorta diedarkan ke seluruh tubuh, semuanya nantinya akan menuju ke arteri hipogastrika interna, kemudian dia akan sistem pembuangannya melalui 2 arteri umbilikalis kembali lagi ke dalam sistem pembuangan tubuh ibu. Oke. Jadi nanti begitu bayi lahir, tadinya dari fetal hemoglobin, dia akan berubah menjadi adult hemoglobin. Dari sistem peredaran darah janin, dia akan berubah menjadi sistem peredaran darah orang dewasa. Kalau misalnya sistem peredaran darah janin, itu dia ada ductus venosus arantii, kemudian ada foramen ovale, kemudian ada ductus arteriosus botali. Pada saat bayi lahir, ductus, foramen, dia akan menutup. Pada saat bayi menangis, nah itu akan menutup. Tetapi memang ada foramen ovale ini tidak semua bayi akan menutup sempurna. Mungkin ada kecil gitu ya. Tetapi ada yang tidak mengganggu, tidak bermasalah. Tetapi ada juga yang bermasalah, mungkin foramen ovalenya itu benar-benar banyak tidak menutupnya sehingga mengganggu fungsi kerja jantung. Nah, itu nanti yang harus dikonsulkan lagi ke dokter spesialis jantung. Untuk kalau misalnya dia ini tidak dia menutup sempurna saat bayi menangis, itu biasanya ductus dan foramen akan menutup. Diharapkan akan menutup. Kalaupun ada yang tidak menutup, hanya kecil aja, itu selagi dia tidak ada masalah, tidak ada keluhan yang berarti, bayinya tidak biru, tidak sesak, itu masih tidak apa-apa. Tetapi kalau dia menimbulkan keluhan yang berarti, itu harus segera dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan dokter spesialis jantung. Oke. Jadi, dan ini juga nanti akan berhubungan juga. Begitu bayi lahir, tali pusat bayi tidak buru-buru dipotong. Selama dia masih ada di tali pusat, kita raba ada denyutan, berdenyut, dia nggak perlu buru-buru dipotong. Saat tali pusat itu masih teraba denyutan, berarti masih ada aliran darah yang bermanfaat ya. Darah yang kaya akan oksigen, yang ada kandungan nutrisi, kemudian bermanfaat juga dengan ada dia berpengaruh kepada kadar Hb-nya. Diharapkan kalau misalnya dia tidak segera dipotong, kondisi Hb-nya normal untuk bayi yang dilahirkan pada saat itu. Sehingga kalau tali pusatnya sudah berhenti berdenyut, baru dia dipotong. Jadi ada teori penundaan pemotongan tali pusat pada janin. Ya, ada yang sudah paham tadi, ada di hati ada apa? Nanti dia disalurkan bertemu di vena cava inferior melalui apa murni? Ductus venosus arantii. Kemudian konia dari atrium kanan, dia akan ada sebagian besar darah dari atrium kanan menuju ke atrium kiri melalui foramen ovale. Kemudian tadi karena paru-paru belum berkembang, Firly, karena paru-paru belum berkembang, dari arteri pulmonalis, ya, darah yang terlanjur menuju arteri pulmonalis akan dibawa ke aorta menuju ductus arteriosus botali. Ya. Baik. Dari yang sudah saya sampaikan ini, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Yakin ya, sudah cukup jelas? Ya, kalau misalnya saya harus benar-benar yakin nih kalau sudah cukup jelas ya. Elavina, tadi tali pusat ada berapa vena dan ada berapa arteri umbilikalisnya?
Ada? Ada? Satu vena, dua arteri umbilikalis ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik semua paham bahwa tadi tali pusat itu ada satu vena umbilikalis dan dua arteri umbilikalis. Vena umbilikalis yang membawa darah yang kaya akan oksigen. Arteri umbilikalis yang dua arteri umbilikalis yang membawa darah yang miskin akan oksigen atau kurang ya kadar oksigennya. Ada yang tahu nggak tadi disebutkan bahwa fungsi plasenta itu sebagai barier atau filtrasi. Ada yang tahu bisa menjelaskan fungsi plasenta sebagai barier atau filtrasi? Iya, silakan Helsi. Fungsi plasenta sebagai barier itu dan diharapkan bisa menjadi sebagai pelindung di mana apabila ibunya mengkonsumsi obat-obatan atau jamu-jamu tertentu yang bisa membahayakan janin. Nah, itu fungsi langsung obat atau jamunya itu nggak bisa langsung tembus ke janin. Iya, baik, betul. Jadi fungsi plasenta sebagai barier atau filtrasi itu tadi seperti yang dikatakan oleh Helsi adalah bila ibu ini mengkonsumsi obat-obatan ataupun jamu-jamuan tidak bisa langsung tembus sehingga tidak langsung mengakibatkan kecacatan ataupun keguguran pada janinnya. Janinnya jadi gugur gitu ya. Dan tidak langsung menimbulkan kecacatan karena dia ada sawarnya. Tetapi untuk obat-obatan tertentu seperti golongan talidomid, ada golongan talidomid itu mengakibatkan janinnya itu menjadi fokomelia. Fokomelia itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, misalnya entah itu dia tidak punya tangan, tangannya tidak lengkap, kakinya nggak lengkap, misalnya. Itu obat-obatan jenis talidomid. Ada lagi kalau misalnya ibu mengkonsumsi jenis streptomisin, apakah nanti janinnya mengakibatkan gangguan tulang panjang, gangguan tulang, pembentukan tulang ataupun ketulian ya, tuli. Jadi ada obat-obatan tertentu yang cepat menembus sawar barier tersebut. Ada juga yang tidak cepat menembus ke sawar barier, tetapi tetap masih ada jenis obat-obatan seperti golongan talidomid, obat-obatan yang untuk mengobati TBC, streptomisin. Makanya kalau misalnya pasien itu datang dengan TBC, itu bilang, "Dok, saya sedang hamil." Sehingga dokter akan memberikan obat-obatan khusus untuk ibu yang sedang hamil, yang untuk mencegah terjadinya kecacatan pada janin, tetapi tetap bisa mengatasi masalah pada ibu tersebut. Paham semuanya? Iya, baik. Kita coba ya untuk adik-adik praktek menjelaskan sirkulasi darah janin. Ya, kepada Murni diharapkan bisa mengulangi menjelaskan sirkulasi darah janin. Silakan Murni. Baiklah, di sini saya mencoba untuk mengulang kembali yang telah dijelaskan oleh Bu Endri. Dari bagian plasenta, ini bagian nutrisi, di mana nutrisi dan juga oksigen pertama dari plasenta, kemudian masuk ke dalam bagian vena umbilikalis, masuk kemudian ke bagian hati. Dari bagian hati, dari vena umbilikalis ini terdapat kaya akan oksigen, kemudian akan disalurkan di dalam hati. Kemudian di dalam hati ini terdapat duktus, yaitu duktus venosus arantii, kemudian masuk ke dalam bagian arteri kanan, kemudian atrium kanan, kemudian pada atrium kanan ini terdapat foramen ovale, kemudian oksigennya akan disalurkan menuju ke atrium kiri. Lalu dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Setelah dari ventrikel kiri
dia disalurkan melalui aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian di bagian atrium ini, atrium kanan, ada sebagian kecil berada menuju ke paru-paru. Oh maaf, ke ventrikel kanan, kemudian menuju ke paru-paru. Nah, di bagian paru-paru ini terdapat vena pulmonalis dan juga arteri pulmonalis. Karena paru-paru belum berkembang, kemudian akan sebagian masuk ke vena pulmonalis dan juga menuju ke arterium sebelah kiri, lalu menuju ke ventrikel kiri, lalu menuju ke ductus aorta, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu yang sebagian ada yang terlanjur masuk ke arteri pulmonalis, kemudian melalui ductus arteriosus botani menuju ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu Semuanya nanti kembali ke menuju ke arteri kemudian hipogastrika interna. Dari arteri hipogastrika interna itu ada arteri umbilikalis. Kemudian yang menyalurkan darah yang miskin oksigen menuju ke plasenta kembali. Ke plasenta kembali, ke sistem pembuangan di tubuh ibu kembali. Siapa yang bersedia satu lagi? Ya, Rizka, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali Bu mengenai sirkulasi darah janin. Jadi sirkulasi darah janin itu berawal dari plasenta karena janin itu sistem sirkulasinya masih terhubung dengan ibunya. Dari plasenta dia akan melalui vena umbilicalis menuju ke hati. Di hati terdapat yang namanya ductus venosus arantii. Lalu dia akan bertemu di vena cava inferior. Dari vena cava inferior, darah akan masuk ke arterium sebelah kanan, lalu dia akan masuk ke arterium sebelah kiri melalui foramen oval. Setelah itu, dari arterium sebelah kiri, dia akan masuk ke ventrikel sebelah kiri, lalu menuju ke atas, itu melalui aorta dan dialirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah yang sebagian kecil tadi terlanjur masuk ke arterium sebelah kanan itu akan melalui ventrikel sebelah kanan. Selanjutnya dia akan masuk ke menuju ke paru-paru. Karena paru-paru belum berkembang sempurna, maka dia akan keluar melalui vena pulmonari. Dari vena pulmonari dia akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Dari vena dia ada menuju ke vena pulmonalis dan arteri pulmonalis. Ya. Kalau yang terlanjur menuju vena pulmonalis, dia akan menuju ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri, lalu ke aorta, dan lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Yang terlanjur di paru-paru menuju ke arteri pulmonalis, dia akan melalui ductus arteriosus botali, lalu menuju aorta, lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, nanti dia akan menuju ke percabangan arteri hipogastrika interna. Di arteri hipogastrika interna ada arteri umbilicalis yang membawa darah yang miskin akan oksigen, lalu akan dikembalikan ke sistem pembuangan air di tubuh ibu. Iya, baik. Terima kasih Rizka. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan siang hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.